Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inang Musfa, NIM C1G1191109. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman mata kuliah hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hubungan pemerintah pusat. Hubungan pemerintah pusat adalah pemerintah tersebut memiliki tugas menyelenggarakan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pihak tersebut adalah presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan juga menteri-menteri negara. Bahwa pemerintah pusat dilakukan secara nasional. Kedua, pengertian pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan untuk berbagai urusan pemerintahan pusat oleh pemerintah daerah dan DPR. Hal ini juga didasarkan dengan asas otonomi. Pemerintah daerah yang didasarkan oleh tugas pemerintah yang harus disesuaikan dengan prinsip otonomi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan yang terkait antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan yang terkait antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terbagi atas dua, yaitu hubungan fungsional dan hubungan struktural. Hubungan fungsional adalah hubungan yang memang didasarkan dengan fungsi. Dalam hubungan fungsional juga menganut atas segala pembagian tugas. Sedangkan hubungan struktural adalah salah satu hubungan yang memang didasarkan dengan tingkat dan juga jenjang yang ada di pemerintahan. Tugas dari pemerintah daerah adalah untuk dapat menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang berlokasi di daerah masing-masing. Urusan pemerintahan yang berlokasi di daerah masing-masing, DPR yang dilakukan berdasarkan atas otonomi, juga tugas pembantuan. Keempat, asas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Asas pemerintah pusat dan pemerintahan daerah terbagi atas tiga, yaitu asas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah terbagi atas tiga, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah asas yang dilakukan untuk penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Selain itu juga memiliki hubungan dengan penyerahan kekuasaan dari pusat menjadi daerah. Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan dari sebagian urusan pemerintahan yang ada dan juga sudah menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil untuk pemerintahan pusat. Namun hal ini juga dapat dilakukan dengan instansi vertikal yang mana wilayahnya tertentu atau kepada wali kota sebagai penanggung jawab. Ketiga, asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan merupakan asas yang mana dimiliki penguasa dari pemerintah pusat yang ditunjukkan kepada daerah otonom untuk menjalankan pemerintah sebagai urusan pemerintahan yang menjadi sebuah kewenangan pemerintahan pusat. Tentunya hal ini juga ditunjukkan untuk pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota sekalipun. Kelima, pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah. Urusan pemerintahan pusat dan daerah terbagi atas tiga, yaitu urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan absolut, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang sudah dibagi antara pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan kota. Pembagian urusan konkuren yang harus tetap dilakukan dan didasarkan dengan efisiensi, akuntabilitas, dan berbagai kepentingan nasional. Kedua, urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut ini juga sesuai dengan namanya, di mana semua urusan pemerintah juga menjadi sepenuhnya kekuasaan yang dimiliki oleh pusat. Definisi pusat juga termaksud ke dalam bidang eksekutif, yaitu pemerintah pusat. C. Urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang mana sudah menjadi kewenangan milik presiden dan juga menjadi kepala dalam pemerintahan.
Itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.